Apakah kabinet sekarang ini clear and clean dari kelompok-kelompok yang ke kanan-kananan ini? Ya enggak lah. Uish, Memang ada kok. menarik ini. Ada. Coba kita profiling satu-satu dari semua nama yang ada di dalam kabinet yang dulu mengusulkan Densus itu dibubarkan. Teologi itu kita harus berbeda. Iya, kita berbeda. Tetapi dalam muamalah kita tidak bisa. Itu loh. Lah, yang ketiga, kalau kalian kemudian mempunyai teman-teman atau atasan yang memang mereka tidak seperti kita, ya toh apa salah ucapkan selamat Natal misalnya? Islam ke depan ini harus melahirkan konsensus rasional dalam beragama. Tidak bisa tidak. Kalau isinya ada kultus-kultus karena dipanggil Gus kemudian seolah-olah dia bisa memaki semua orang. Siapa itu? Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sekali lagi hanya memundurkan peradaban Islam. Dulu kan mereka paling galak tuh kepada Jokowi, sekarang muja-muja Jokowi. Dulu mereka paling galak kepada koruptor, hari ini mau mengampuni. Oh, dimaafkan. Maafkan ya kan. Ini adalah bagaimana postulat politik itu bekerja. Halo, balik lagi semua kita di Tukar Pikir. Yang kali ini kita sudah kehadiran dua narasumber keren. Ada Cak Islah Bahrawi dan juga Kang Romo Ali Hashim. Apa kabar, Cak? Kabar baik. Kang Romo. Baik. Mbak Wiwi, makasih. Jadi kita ini dalam rangka menyambut Nataru. Ya. Natal dan Tahun Baru. Secara sederhana sih sebenarnya kita mau nanya nih, Cak, sama Kang Romo soal persiapan Natal dan Tahun Baru kali ini, kondusivitasnya itu kira-kira gimana sih? Karena kalau kita lihat berita ke belakang tuh ada penjegalan pemberian izin terhadap perayaan Natal di gereja-gereja. Notabene kemarin ada di Banten. Nah, kira-kira kalau kondusivitas Natal sekarang itu gimana kira-kira? Dari Cak Islah Bahrawi mungkin barangkali. Oh, dan ini apa kan biasanya bulan Desember ini bulan-bulan yang penuh dengan, maksudnya itu ada yang semisal kan biasanya itu pasti ada template-template kayak boleh gak sih mengucapkan Natal? Oh gitu. iya. Pasti nih, maksudnya ada yang bahasanya itu gak boleh apa jual kue Natal ya kan gitu-gitu kan. Padahal kalau kita yang begini-begini kan mohon maaf biasanya kan justru menimbulkan segregasi di masyarakat. Jadi terpecah gitu kan. Padahal di Arab pun boleh katakan menjual kue Natal kan. Nah, ada apa dengan masyarakat kita? Itu maksudnya Cak Islah dan Kang Romo. Kang Romo dulu apa saya? Cak Islah dulu. Sebenarnya gini ya, kita itu sudah sangat lama terjebak dalam perdebatan-perdebatan yang repetisi ya, yang selalu berulang-ulang. Oke. Soal fatwa ucapan selamat Natal ini kan sebenarnya sudah betul-betul perulangan yang bukan hanya terjadi hari ini. Ini juga terjadi sudah berabad-abad. Ini kan perdebatan-perdebatan yang sebenarnya sudah ada solusinya, tapi selalu diulang-ulang. Sama seperti orang yang kadang-kadang memperdebatkan soal musik. Perdebatan ini kan sebenarnya terjadi sudah berabad-abad juga gitu. Apakah musik ini boleh dalam Islam dan sebagainya. Ucapan Natal ini boleh apa tidak dalam Islam. Tapi memang glorifikasi pengharaman terhadap ucapan Natal ini terjadi ketika gerakan-gerakan politik di Arab yang lebih mengacu kepada politik identitas ketika itu. Jadi proses-proses intoleransi dalam politik ini terjadi ketika politik itu betul-betul melekat dalam agama. Dan itu terjadi di Indonesia belakangan ini karena politisasi identitasnya menguat. Sehingga ada kelompok-kelompok yang berusaha membuat segregasi itu. Membuat gesekan-gesekan itu sebagai alat untuk mengamplifikasi gerakan politik. Misalnya gini. Gerakan-gerakan ideologi transnasional yang sudah masuk ke negara kita ini, entah itu Hizbut Tahrir, entah itu Ikhwanul Muslimin, ini kan sebenarnya gerakan-gerakan politik yang membajak jubah-jubah agama. Nah, kedatangan mereka itulah yang membuat semacam gerakan-gerakan baru terhadap amplifikasi pengharaman. Padahal budaya-budaya coexistence yang terjadi di negara kita itu kan sudah lama sekali sudah terjadi gitu. Bahkan dalam satu keluarga di negara kita ini, itu bisa memeluk agama macam-macam tuh.
Betul. Ya kan, Ya, ya. itu banyak terjadi di Jawa atau di Sumatera atau dimanapun. Orang tuanya bahkan bisa saja beragama berbeda. Ini di luar konteks soal nikah beda agama ya, kita tidak membicarakan itu. Tapi bagaimana pluralitas itu terjadi? Bagaimana koeksistensi itu terjadi? Bagaimana hidup kita berdampingan secara damai itu terjadi? Tapi kemudian karena adanya gerakan-gerakan yang segregatif, itulah yang kemudian membuat ini seolah-olah melambung kembali gitu. Kalau kita bicara soal koeksistensi itu sebenarnya dalam sejarah Islam itu tidak pernah terjadi permasalahan yang sangat signifikan. Gubernur dulu dari para khalifah ya pada zaman Umayyah atau pada zaman Abbasiyah itu beberapa wilayah itu wali istilahnya ya. Wali itu adalah perwakilan. Misalnya wali Yaman, wali Syam gitu. Itu sebagian bahkan ada yang beragama Kristen. Bahkan ya beberapa khalifah gitu di zaman Umayyah di Andalusia itu, kepala kepolisian itu selalu ditunjuk dari orang Kristen. Namanya Al-Haras. Al-Haras ini adalah kesatuan elit di dalam pemerintahan khalifah. Itu selalu ditunjuk dari Conte. Kenapa bisa begitu? Supaya tidak ada irisan ideologis pemahaman agama dengan orang-orang yang harus ditindak secara hukum. Ini adalah contoh bagaimana koeksistensi itu secara historik terjalin di dalam Islam. Nah ini yang menjadi masalah di kita nih. Budaya-budaya kita yang sangat plural, budaya kita yang sangat koeksisten ini kemudian menjadi sedikit cedera ketika muncul berbagai sarjana-sarjana ya yang dibiayai oleh Arab Saudi dalam konteks ini. Dididik oleh mereka dan kembali ke Indonesia, dia membawa pemahaman-pemahaman baru yang meruntuhkan budaya-budaya koeksistensi itu. Dan dia juga membangun kalau ingin mencintai agama, maka kalian harus membenci agama orang lain. Jadi dia berusaha mendevelop kecintaan kepada agamanya sendiri, dalam hal ini Islam misalnya, dengan cara membangun kebencian kepada orang lain. Nah ini friksi dan segregasi itu mulai tercipta di situ. Itu secara awal dari saya sih, atau Kang Romo ini. Iya, mungkin Kang Romo bisa melengkapinya dari perspektif lain. Ini udah sangat sempurna sekali. Enak dong. Jadi begini, kalau kita melihat bahwasannya kita hidup itu dalam suatu imajinasi. Karena sesuatu itu berawal dari imajinasi. Apapun itu. Dari imajinasi ini kemudian menjadi sesuatu yang diimpikan ingin konkret itu ada. Abstraksinya ada. Revival Islamik misalnya. Mereka menginginkan kembali kepada masa yang lalu. Padahal kita hidup di tahun 2024. Seharusnya yang dibawa itu adalah the spirit of Muslim. The spirit of Prophet Muhammad. Itu yang harus dibawa. Kalau saya boleh mengutip sedikit, kelahirannya Nabi Muhammad menurut Al-Barzanji, di situ ada dua perempuan suci. Hadara ummahu fi lailati niswatil Asiyah wa Maryam fi niswatil hadiratil qudsiyah. Ada Asiyah, ada Maryam. Who is Maryam? Bahkan orang yang menyusui Nabi Muhammad itu adalah seorang budak. Ya kan? Siapa? Suwaibatul Azlamiyah. Artinya panitianya pada saat itu diantaranya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Islam dan kemudian orang-orang yang ya belum beriman kepada itu, tapi dia menyambutnya karena sangat gembiranya sehingga budaknya itu dibebaskan. Lah, manusia itu tidak ajeg, tetapi berubah. Agama itu adanya pada interpretatif, tafsir ulama. Itu yang kita lihat, bukan secara tekstual. Kalau kesannya nyampai, pasti pesannya diterima. Itu. Lah, selesailah kita ada di Deep Talk Indonesia ini membahas toleransi. Yang ada adalah bagaimana kita menjadi agensi-agensi kebaikan di Indonesia. Saya katakan kebaikan. Kenapa? Karena kita adalah Muslim, maka tebarkanlah kasih sayang.
Saya nggak setuju dengan kata-kata non-muslim atau nonis. Saya lebih setuju menyebut Buddhism, pengikut Kristus, Mesias, I am Muslim. Itu. Jadi kata-kata non itu menurut saya juga kurang pas juga. Itu Cak Islah. Tapi kan Cak Romo nih sama Cak Islah, kalau fenomena Nataru ini kan memang menjadi kebutuhan konsumerisme tiap orang ya, setiap tahunnya, setiap periodenya. Nah, kira-kira kita pasti udah banyak template nih cara melakukan pendekatan, soal bagaimana memberikan edukasi, soal orang yang boleh menyebut, soal orang yang mau menyampaikan euforianya. Nah, kira-kira pendekatan apa sih yang kira-kira dari Cak Romo gitu maupun juga Cak Islah terhadap pendekatan tentang pemahaman orang soal Nataru ini? Saya lagi. Boleh. Nanti dia enak lagi dong. Santai Cak. Belum mau ini lagi. Saya nggak tahu ya cara berpikir orang ya. Kalau buat saya pribadi sih, agama itu kan sebenarnya bukanlah sekat sosial. Keimanan itu kalau kata Habib Ali Al-Jufri ya di Al-Iman di kitabnya itu adalah betul-betul bencana transendental. Bukan alat untuk membangun sekat-sekat horizontal. Bukan itu. Keimanan itu betul-betul ada di batin setiap orang. Dan itu tidak bisa diukur secara fisik. Kalau buat saya ya. Orang bisa saja mengaku Islam, tapi sebenarnya bukan. Jadi Islam itu bukan di atribut-atribut, bukan juga di atribusi, bukan juga di tampilan fisik, tapi sebenarnya itu lebih bersifat batin. Maka kemudian sukacita sosial ini jangan sampai kemudian terputus. Bahwa agama itu bukanlah alat untuk memecah belah. Agama ini kan sebenarnya datangnya beruntun dalam berbagai periode. Kristen juga pasti akan mengalami gesekan pada masanya, karena agama yang terdahulu juga sudah hadir. Kitab suci terdahulu juga sudah hadir sebelum Injil. Demikian juga Islam. Ketika Al-Quran turun sudah ada Injil sebelumnya. Dan sudah ada Taurat sebelumnya. Dan ada kitab-kitab suci sebelumnya. Artinya periode-periode datangnya agama-agama ini pasti akan menyisakan para pengikut. Muhibbin. Yang perbedaan itu tidak bisa kita pungkiri. Artinya apakah misi Islam ketika itu? Apakah kemudian harus mengislamkan orang seluruh dunia? Ya nggak mungkin juga. Nggak bisa juga. Dan Allah juga menjamin itu. Makanya kata Allah ya lita'arofu, nggak ada pilihan lain. Karena ini adalah perjalanan takdir manusia dengan keimanan-keimanannya. Mengapa ya selama 1400 tahun Suriah itu sudah berada di dalam genggaman politik Islam. Tapi masih ada Assyrian Orthodox sampai hari ini. Ya kan? Dan juga masih ada Maronid sampai hari ini di Libanon. Karena memang misi dari Islam itu sendiri bukan memaksakan agama itu lalu kemudian orang diminta untuk tunduk paksa. Bukan itu. Tapi bagaimana nilai Islam itu hadir dalam keseharian. Whatever the religion is. Kurang lebih seperti itu. Jadi Islam itu bukan memaksakan kehendak. Yang namanya syiar Islam itu adalah disampaikan secara baik-baik, secara kohesi sosial, secara kohesi kemanusiaan. Kalau kemudian ucapan selamat Natal saja diharamkan, coba bayangkan bagaimana mungkin orang yang belum memeluk Islam itu lalu kemudian menjadi sayang kepada Islam. Resistensi sudah terbangun dari fatwa-fatwa fikih itu. Nah kalau kemudian ucapan selamat Natal ini misalnya dimaknai bahwa ini ancaman terhadap keimanan, ya berarti masalahnya bukan di orang lain dong. Masalahnya ada di kita. Penebalan keimanan itu pada level berapa? Makanya saya selalu melawan ya dalam konteks bahwa fatwa-fatwa mengharamkan ucapan Natal dan sebagainya ini, menurut saya ini sama saja membuntungi cara-cara syiar. Bagaimana mungkin orang-orang yang lahir di Meksiko misalnya dari orang tua beragama Katolik, tetangganya Katolik, sekolahnya Katolik, satu negara isinya Katolik semua, coba bayangkan. Apa
Apa yang bisa membuat mereka itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah untuk kemudian berpaling dari agamanya dan kemudian mengenal Islam? Apa kira-kira? Ya pasti adab dan akhlak Islamnya yang harus dia kenal lebih dulu. Dia tidak akan membaca Al-Quran, tidak akan mempelajari hadis atau mempelajari fikih-fikih Islam yang sangat koeksisten itu tanpa mengenal dari cara kita berkelakuan. Apalagi ini yang model-model ini, mohon maaf ya, model-model yang kalau bulan puasa ada warung buka itu harus digeledah, ditutup. Oh, ada ini Cak, dihancurkan. namanya ada sop setengah tirai. Sop setengah tirai. Ada sop kaki. Nah, kalau kita pada tataran itu saja kita sudah gelisah, ya, bagaimana mungkin kita bisa merangkul orang-orang yang berbeda? Nah, ini yang harus kita perhatikan seperti kata tadi Kang Romo tadi. Rasulullah saja tidak pernah gelisah oleh perbedaan. Sama sekali. Sohifatul Madinah itu kan dibuat oleh Allah itu supaya orang-orang Madinah tidak gelisah. Piagam Madinah itu kan supaya tidak ada kecemburuan, supaya tidak ada lagi eker-ekeran, tidak ada lagi segregasi. Lalu orang-orang yang bukan Islam dan juga yang Islam itu tidak ada lagi kecemburuan dalam soal hak dan kewajiban dalam satu payung negara. Kurang lebih kayak gitu yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ya. Nah ini adalah pemahaman-pemahaman bagaimana orang di dalam satu payung negara seperti Indonesia yang isinya macam-macam ini. Yang menurut kita itu ada 6 agama tapi sebenarnya mungkin lebih. Dan bahkan mungkin diam-diam ada orang yang tidak percaya terhadap agama dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita kan nggak tahu. KTP-nya Islam tapi sebenarnya dia ateis kan bisa aja. Karena memang soal keimanan ini tidak mengenal birokrasi atau administrasi sebenarnya. Dia betul-betul no boundaries gitu. Ini kan di luar batas. Nah kalau kemudian hubungan muamalah, ya, hubungan interaksi sosial juga diatur dengan fikih-fikih yang brutal seperti ini. Ya bagaimana kita mau memperkenalkan Islam? Orang yang sudah memeluk Islam aja pergi diam-diam kita nggak tahu. Apalagi orang yang belum memeluk Islam lalu ingin memperkenalkan Islam. Kita ini ingin memperkenalkan Islam kepada orang lain. Berat. Maka kita belum bicara soal tataran persekusi. Kita belum bicara tentang SKB 3 menteri. Ini kan betul-betul sebenarnya outlaws in the name of laws gitu. Tapi gini Cak, mohon izin Cak, terhadap orang yang oknum itu, orang yang dalam artian itu selalu mengutarakan bahwasanya itu agama itu pakem dan eksklusif. Ini kan sesuatu yang jahat menurut saya pribadi. Tapi kalau pakai jubah agama itu kelihatan kayak bijaksana kan? Ini saya tanya tentang terkait konteks kenegaraan. Bahwasanya Natal itu kan sudah ada libur nasionalnya Cak. Tapi orang-orang seperti ini kok masih hidup gitu, dalam artian kalau tidak ada kantor agama Islam secara keseluruhan mungkin dianggap kaku. Padahal kan kalau di Indonesia agama Islam itu maksudnya yang include di situ kan banyak banget, ada NU, Muhammadiyah. Oh apalagi ini sama teman-teman Islam tradisional. Nah mohon maaf misalnya kayak teman-teman yang punya fanatisme gitu atau di kalangan pesantren begitu Kang Romo. Yang mungkin secara pemahamannya kan belum meluas ke teman-teman di Islam tradisional. Itu bagaimana cara kita menyikapi? Bisa Kang Romo atau Kang Romo aja. Monggo, Kang Romo dulu. Gantian lah. Enak banget kalau saya terus. Saat Anda naik pesawat, pertama kali Anda akan terbang. Nah, senang ini saya ada analogi. Anda akan melihat rumah itu warna merah, kuning, hijau. Tetapi semakin pesawat itu terbang tinggi, rumah-rumah itu semakin tidak terlihat. Pada saat Anda membaca sebuah buku, dan semakin banyak Anda yang baca buku, maka Anda akan semakin tidak tahu dan mencari kebenaran. Gitu. Kalau kopi Anda hanya 1 meter, kebenaran Anda hanya segitu. Jauhlah ngopi di Meksiko misalnya. Kamu kan tahu. Pada saat kita sudah bentuk sebuah bangsa dan negara, artinya masyarakat kita itu sudah setara secara tata negara atau hukum. Bangsa, nasionalisme, state. Bangsa itu adalah imaginer of community, kata Benedict Anderson misalnya.
Kemudian nasionalisme itu tumbuh karena ini bangsa, tapi dia mempunyai teritori, punya batas. Nah, ini yang kemudian disebut bandris. Sedangkan agama itu kan, dia harus mempunyai bandris dalam hal teologi. Teologi, tetapi dalam hal kohesi sosial, maka dia tidak mempunyai bandris. Dalam konteks muamalah tadi yang dikatakan oleh Cak Islah. Sepakat. Itu. Teologi itu kita harus berbeda. Iya, kita berbeda. Tetapi dalam muamalah kita tidak bisa. Itu loh. Lah, yang ketiga, kalau kalian kemudian mempunyai teman-teman atau atasan yang memang mereka tidak seperti kita, ya toh apa salah ucapkan selamat Natal misalnya? Selamat Buddhism misalnya. Itu kan. Lah, dan harus tahu lagi di sini bahwasannya apapun yang masuk di Indonesia itu menunjukkan bahwasannya Indonesia dari dulu itu sudah mengenal globalisasi atau kosmopolit. Karena kita negara maritim. Orang Bugis misalnya, dia berlayar, suku Bajo misalnya, kemudian dia ada di Siak, di Siam dan lain sebagainya. Dan kemudian orang-orang, kalau bahasa sekarang tadi transnasional, zaman dulu dia pakai laut, pakai angin barat mau ke timur, nunggu 6 bulan dia beranak pinak di sini, kemudian lanjut perlayaran lagi dan lain sebagainya. Itu. Tapi mereka juga tinggal di sini. Pada saat mereka tinggal di sini kemudian punya anak, ya mereka saudara kita dalam sebangsa dan setanah air. Adanya Deep Talk ini adalah lorong waktu menyatukan kita dengan persamaan. Sama halnya Istiqlal dan katedral itu disatukan oleh satu lorong yang dinamakan lorong silaturahmi. Itu menurut saya. Dan manusia itu selalu berubah. Agama, teologi itu tetap, tapi tafsir itu selalu berjalan. Tapi tafsir ulama kau pegang, jangan tafsir sendiri. Yang salah itu kita sudah log out, kita log in, kemudian kita menjelek-jelekkan yang waktu kita log out itu. Agama itu mengandung violence, kekerasan, kemudian sacrifice, kemudian nanti martir. Itu agama. Ya kan, pengorbanan, korban, kekerasan. Yang jarang itu adalah kita mengedepankan tentang cinta, kasih. Muslim umumnya yang baru mereka belajar, yang dikedepankan itu adalah selalu bicara hukum, struktur, law. Kalau bicara hukum, justifikasi, maka benar salah semua. Tapi kalau yang dilihat adalah cinta, kasih, Rahman, Rohim, maka itu enak. Jadi bagaimana kita mengandung? Berarti itu kan tahapan-tahapan. Jadi kenapa kok katakan persepsi masyarakat kita nggak begitu, nggak sama gitu. Ada yang paham betul bahwasanya agama itu inklusif, humanisme, cinta kasih. Tapi ada beberapa, terutama Gen Z dan yang ini kan nggak terlalu paham terkait itu. Maksudnya ketika ada pendakwah yang mungkin secara genealogi keilmuan atau buku bacanya beda, kan beda-beda itu tak sama apa Kang Romo. Ada yang benar-benar konvensional, ya kan? Ada yang agak moderat. Itu kan pada akhirnya mempengaruhi masyarakat kita dalam memahami toleransi di konteks, katakan yang contoh paling simpel ini Nataru itu. Jadi kira-kira untuk memfilter bacaan-bacaan ini terutama di pondok pesantren ya katakan. Pondok pesantren kan banyak nih. Mungkin pondok pesantren yang termasuk yang katakan udah aman, toleransi. Kalau di NU kan ada RM itu kalau nggak salah. Jadi kurikulumnya benar-benar ini udah udah dicek, terus secara budayanya kan ada beberapa yang mirip-mirip pondok pesantren tapi buku bacaannya terus cara genealogi keilmuannya itu berbeda. Di Indonesia itu masih ada gak sih Cak atau Kang Romo sumber-sumber atau rumah-rumah semacam pesantren yang mengglorifikasi gitu bahasanya tentang Islam-Islam yang pakem atau kolot?
Saya nggak tahu ya, kita mendefinisikan pakem atau kolot ini saya nggak tahu cara mendefinisikannya. Tapi begini, yang menjadi penyakit mungkin semua agama, tapi saya berbicara tentang perspektif Islam. Yang menjadi penyakit dari kalangan Islam sendiri itu adalah ketika otentisitas dan originalitas itu menjadi sengketa. Ini yang menjadi masalah dari dulu. Si Wahabi Salafi selalu mengatakan ajaran saya yang paling otentik, yang paling orisinil. Ini salafus soleh. Kurang lebih kayak ini. Yang NU juga demikian, Muhammadiyah juga demikian, yang Syiah juga demikian. Demikian juga berbagai denominasi agama. Ya juga Katolik dan Protestan juga sama-sama menganggap hanya dirinya yang paling otentik. Padahal semua itu adalah tafsir-tafsir. Nah ini yang kemudian menjadi masalah dari kita. Kita itu dari dulu, ini semua agama sebenarnya, tapi saya berbicara dalam konteks Islam. Yang menjadi masalah itu pada akhirnya kita selalu terlibat dalam perdebatan-perdebatan receh sebenarnya. Yang selalu berulang-ulang setiap abad. Pada akhirnya apa? Ketika soal dalil diperdebatkan, soal fikih-fikih populer kita perdebatkan, akhirnya kita akan menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa aja terus. Iya kan? Yang satu bilang hanya ini yang benar menurut Tuhan, padahal sebenarnya menurut dia tuh. Kan gitu. Iya. Jadi Tuhan selalu jadi objek sengketa. Akhirnya muncul penghakiman-penghakiman. Setelah itu muncul takfiriyah, pengkafiran-pengkafiran. Karena orang yang berbeda dianggap bahwa dia sudah keluar dari jalur Tuhan. Nah ini Tuhan kan selalu menjadi sengketa. Nah ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita gagal move on di situ. Gerakan-gerakan revivalism, misalnya seperti yang disindir Kang Romo, itu juga muncul karena dia merasa yang paling otentik. Iya kan? Orang NU tahlilan itu budaya umat Hindu. Emang ada Hindu tahlilan? Gak ada. Hindu tahlilan mesti ada. Dibilang ini dituduhnya ini adalah tradisinya Hindu. Dianggap NU itu tercemar segala macam. Nah ini adalah berangkat dari klaim-klaim bahwa otentisitas dan genuinity itu adalah hanya miliknya. Nah ini yang kemudian menjadi suatu permasalahan-permasalahan sehingga dialektika Islam dalam peradaban manusia ini kemudian menjadi terhambat oleh gerakan-gerakan yang ingin kembali ke masa lalu. Hilafah-hilafahan itu yang disuarakan oleh Hizbut Tahrir dan anak-anak Gema Pembebasan di kampus-kampus itu. Coba konyol nggak kira-kira? Peradaban manusia ini berjalan dengan logikanya sendiri dan cepat sekali. Kalau kita lihat nih, mulai dari era mobil hybrid ke mobil listrik, ini nggak sampai 10 tahun loh teknologinya. Iya kan? Bagaimana handphone yang dulu sebesar lengan ini, kemudian mengecil dan mungkin nanti 20-30 tahun. Sekarang udah bisa dilipat, Cak. Itu dilipat masih. Mungkin 10 tahun ke depan itu sudah microchip. Sudah ditanam dekat kuping sini. Ya kan? Kita nggak tahu. Dan dia berjalan tanpa melihat halal haram, udah nggak peduli. Nah, umat Islam di mana? Masih ada loh orang yang ingin kembali kepada sistem politik khilafah. Yang terbukti khilafah itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang terbukti hanya menghambat peradaban manusia. Hanya menghambat politik Islam, hanya terlibat dalam perang-perang dan ekspansi kekuasaan. Yang tidak bisa memberikan apapun kepada umat Islam. Hanya memberikan warisan-warisan yang kemudian runtuh. Masjid-masjid berubah menjadi gereja, istana raja hanya menjadi museum di Eropa. Ini yang ingin dihidupkan kembali ke hari ini. Coba bayangkan. Karena apa? Karena merasa bahwa khilafah itulah yang paling otentik dan paling genuine. Itu penyakit. Tapi kemarin kita ngelihat ada good news nih, Cak sama Kang. Jadi kemarin itu di berita itu Jemaat Islamiyah itu sudah mengakui soal NKRI. Dan kita lihat fotonya tuh udah bareng sama Kapolri. Itu prosesnya padahal sampai ke tahap senjata-senjatanya itu juga dikasih. DPO-DPO-nya juga diserahkan. Oh diserahkan juga? Nah itu kalau boleh kita tahu, mungkin boleh spill sedikit kira-kira itu prosesnya bisa sampai kayak gitu, pendekatannya apa dan gimana gitu. Gitu. Jadi begini ya. Tobat jamaah itu bisa? Tobat jamaah. Jadi memang saya sendiri sebenarnya awalnya ragu. Karena organisasi sejenis ini, nggak apa-apa ya ini saya jawab karena ini bidang saya banget nih. Iya. Karena organisasi teror dimanapun yang terjadi di seluruh dunia atas nama apapun
itu memang tidak pernah ada yang sampai mendeklarasikan bubar dan betul-betul bubar. Nah, Saya itu. juga tadinya itu agak sedikit meragukan itu. Masa sih Jamaah Islamiyah satu struktur organisasi yang sangat kuat pada masanya dan melakukan aksi teror dari tahun 2000 sampai 2009, Iya, dentuman di mana-mana itu. Pelaku bom Bali juga ya? Ya semua. Iya, Dari iya. 2000 sampai 2009 itu semua pelaku teror di Indonesia itu adalah Jamaah Islamiyah. Dan ini adalah sempalan pertama yang sangat rapi dan terstruktur setelah NII. Iya, ya. Jadi Jamaah Islamiyah ini dulu adalah anaknya NII. Bukan anaknya, tapi Abdullah Syungkar dan Abu Bakar Ba'asyir ini adalah bagian dari NII. Lalu melakukan infisol, pemisahan tahun 92. Dan menjadilah Jamaah Islamiyah yang kita kenal hari ini karena terinspirasi oleh gerakan politiknya Jamal Abdul Nasir ketika itu. Abdullah Syungkar Al-Gamaah Al-Islamiyah. Lalu nama organisasinya ini disebut mencangkok organisasi itu. Nah ini kemudian menjadi brutal kan. Tiba-tiba kok mereka itu mau mendeklarasikan diri untuk bubar. Nah, itu komunikatornya siapa itu, Cak? Kan pasti ada itu. Jelas menurut saya yang harus kita apresiasi di sini adalah Densus. Densus dan Jamaah Islamiyah ini kan kejar-kejaran gak ada henti nih. Iya, iya. Yang jelas kalau Densus nggak mungkin capek. Yang capek pasti di pihak mereka. Masa sih seterusnya akan seperti ini? Dan kemudian bukan hanya pada tataran itu, saya kebetulan sudah bicara langsung dengan para Wijayanto, Amir JI yang sedang ada di penjara. Dia betul-betul mengalami kesadaran itu. Mengalami kesadaran bahwa selama ini yang kita perjuangkan itu ternyata adalah dakwah an-najdiyah. Dakwahnya Wahabi ketika Wahabi ingin memerdekakan diri dari Kekaisaran Utsmani. Apakah gerakan ini kita harus terapkan di Indonesia? Udah nggak zaman lagi kata dia. Tapi apa semudah itu, Cak? Emang gak ada negosiasinya? Oke, sebentar. Nanti kita akan bahas. Tapi ada beberapa akademisi ya, terutama yang menekuni countering violent extremism ini. Termasuk saya lah. Ada teman-teman dari beberapa negara itu menganggap Islah, I have to warn you gitu. Saya harus ngasih ancang-ancang kepada kamu. The ideology never dies. Ideologi itu nggak pernah mati. Iya, iya, iya. Dan itu juga yang menjadi pegangan saya sampai hari ini bahwa teroris yang sudah menyatakan sadar pun, mantan teroris ya, mantan teroris yang sudah keluar dari penjara kan banyak yang sadar tuh, sudah dinyatakan hijau. Apakah dia betul-betul sadar? Ya. Untuk berbuat terornya, dia sudah tidak ingin lagi. Tapi apakah ideologinya masih ada? Masih. Suatu saat kalau ternyata ada gerakan besar ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang berbasis syariah atau berbasis khilafah, apakah dia akan diam? Enggak. Terpanggil. Dia akan ikut. Itu yang dimaksud dengan ideology never dies. Jamaah Islamiyah pada tataran ini menurut saya sudah selesai. Dia sudah tidak lagi ingin berbuat teror, dia sudah lagi tidak ingin afis dengan negara, iya. Tapi apakah kita harus tetap waspada? Ya harus dong. Apakah sebagian dari Jamaah Islamiyah ini semuanya sudah sadar? Ya belum tentu juga. Pasti ada anak-anak gelap gitu, anak-anak nakal yang ada di dalam organisasi itu. Jangankan Jamaah Islamiyah yang memang berbasis ideologi, partai-partai politik aja anak nakalnya banyak. Aduh. Nah, ini adalah gambaran bahwa bagaimana kita menyikapi deklarasi pembubaran JI, ya harus kita sambut. Apakah kemudian kita harus tetap waspada? Ya harus tetap waspada. Sebab organisasi sejenis JI di berbagai negara di dunia itu belum ada yang secara terbuka menyatakan untuk membubarkan diri. Iya. Termasuk ini hari ini di Yaman ya. Ini agak panjang memang saya cerita. Seperti di Yaman misalnya Abu Muhammad Al-Jaulani. Ini kan dulu anggotanya Al-Qaeda. Lalu kemudian pindah ke ISIS. Dari ISIS kemudian dia berhenti dari ISIS, berhenti dari Al-Qaeda dan dia menyatakan bahwa dia sudah moderat. Namanya Hayat Tahrirus Syam. Terakhir nih yang kemudian menumbangkan rezim Bashar al-Assad. Apakah dengan moderat itu dia akan berhenti dan kemudian menjadi orang baik-baik? Enggak, itu jadi pemberontak. Alasannya Bashar al-Assad ini harus karena dia diktator misal. Enggak juga. Menurut saya diktator atau tidak diktator itu bagaimanapun itu dalam kacamatanya Al-Jaulani pasti dia diktator karena dia ingin menumbangkan itu.
Menurut Al-Jaulani karena dia Syiah dan sebagainya. Iya kan? Iya. Apakah orang rakyat semua sepakat secara 100% sepakat dengan tumbangnya Bashar Assad? Enggak juga. Masih banyak simpatisannya. Artinya ini kewaspadaan terhadap persoalan ideologi itu harus tetap kita bangun. Apakah kemudian kita harus menyikapi ini dengan positif? Ya dong, pasti. Misalnya Densus 88 nggak main-main. Ya. Kalau ini dianggap sebagai teknik takiyah atau teknik dari kelompoknya Jamaah Islamiyah, ya pasti Densus tidak akan membuat ini serius. Tapi ketika Densus menyikapi ini secara serius, Polri menyikapi ini secara serius, berarti pasti benar. Sudah ada katalisator, sudah ada katarsisnya bahwa Jamaah Islamiyah ini meskipun pada tataran elitnya itu sudah menyatakan sadar, ya pasti. Nah kita nggak tahu ke depannya. Mudah-mudahan ya benar-benar betul-betul lahir batin dia menyatakan sikap itu. Iya. Meskipun kewaspadaan itu tetap harus kita jaga. Itu sih. Nah, masih soal radikalisme sama doktrin ini agak bergeser sedikit ke Kang Romo. Jadi Kang soal radikalisme dan doktrin, bentar, ini kita kopi saya ya? Iya. Mangga. Jadi sekarang itu kita ngelihat ada fenomena baru. Santri atau santriwati itu sekarang itu memang terkenal dengan samina wa atoknanya. Dengan gusnya, dengan kiainya, dengan gurunya. Tapi kok sekarang makin banyak ya isu ataupun fenomena soal kasus kekerasan atas nama taat dan patuh terhadap guru, dan bahkan itu nggak jarang juga terjadi di guru ngaji, di tempat pengajian, di pondok pesantren, di madrasah. Nah, orang yang paling berwenang atas hal ini kan pasti lembaga pembelajarannya. Tapi gimana sih pendekatan yang bisa dilakukan begitu? Dari lembaga sekolahnya, madrasahnya, pesantrennya, bahkan ke guru ngajinya sekalipun. Karena biasanya motifnya itu sama. Karena harus taat dan patuh, terus ada iming-iming sesuatu, dan dia gak punya upaya begitu untuk melawan. Pengkultusan lah terhadap salah satu pribadi. Dan ini terjadinya malah di tempat-tempat pengajian, di pondok pesantren, di madrasah. Disayangkan, pengkultusan. Kalau nggak ini takut nggak berkah, takut nggak apa gitu-gitu kan? Iya benar. Itu sering terjadi. Gitu ya, gimana Cak? Ya, itu bagiannya sampai. Bukan Mbak, saya nggak ngerti itu. Jadi begini ya, dalam hal apapun kita itu punya prototipe. Orang Muslim misalnya itu punya prototipe. Siapa? Ya Nabi Sulaiman. Makanya orang Muslim itu harus kaya. Oh, harus kaya. Kalau nggak kaya, kamu gimana caranya kamu bisa beli haji? Gitu loh. Jadi prototipe. Lah, ini yang kemudian akan menjadi agensi-agensi yang kemudian bisa menyebar ke yang lainnya menjadi kebaikan. Lah, idealnya memang antara teks dan action itu seirama. Antara teks dan action itu seirama. Sama halnya, kenapa Anda lepas sepatunya saat Anda ngisi Deep Talk Indonesia? Bisa aja Anda pakai sepatunya. Meskipun di sana nggak ada tulisan suci atau harap dilepas sandalnya. Ya kenapa nggak bisa ngerokok juga? Kenapa nggak bisa Boleh ngerokok sih juga? sebenarnya. Nah itu kodenya. Iya. Padahal kan kita nggak ada sekutu juga saya. Masuk boleh masuk sini. Boleh biar lebih enjoy. Itu aja menurut saya ya. Lah kemudian yang menarik itu, meskipun JI kemudian sudah tadi membubarkan diri, waspada itu tetap. Namanya sel tidur itu tinggal menunggu event-event berikutnya. Yang berbahaya ini ada event, kemudian mereka bisa juga menungganginya. Dan yang bahaya kita yang sudah inklusif, sudah ada rombongan baru mau inklusif lagi, Cak. Ini perlu waspada, Cak. Ada junior-juniornya. Jadi sel tidur. Lah yang kita balik lagi ya. Ada The Ethic of Soncap Hitchkin. Bagaimana kemudian kesalehan-kesalehan itu bukan hanya kita mendengar kajian-kajian, kemudian salehan itu mendengarkan adzan gitu kan, mendengarkan khutbah-khutbah. Kesalehan itu bukan itu. Tapi kesalehan itu adalah repeat, pengulangan. Habit. Kamu tahu kebersihan sebagian daripada iman, tapi kamu gak membentuk habit itu. Bagaimana kemudian kamu akan menjadi sebuah body kebiasaan itu? Gak mungkin bisa. Gitu loh.
Lah sama halnya kemudian dalam hal keindonesiaan misalnya. Indonesia Pancasila udah final dan Indonesia ini bisa dicontoh oleh semua negara. Taman Mini, kamu jalan-jalan ke Taman Mini, di mana di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, kemudian ada kerukunan umat beragama dan lain sebagainya, gambaran daripada Indonesia, itu kan. Kamu lihat kemarin paus yang datang ke Indonesia, dia seorang tokoh, dia seorang pimpinan negara juga, tapi dia menunjukkan kesederhanaannya. Itu yang patut kita tiru dan itu harus kita apresiasi. Gitu loh. Dia bisa aja menggunakan pesawat pribadi, tapi dia memilih pesawat komersil. Yang kemudian dia memakai jam, hanya jamnya Swatch. Sponsor. Sponsor. Apakah ada kemudian tokoh-tokoh seperti kita seperti itu mencontohkan? Itu ya. Nah, yang saya khawatirkan kalau masalah sel-sel tidur ini adalah ada event yang kemudian entah itu momentum atau dibikin kemudian ini kan menjadi ledakan-ledakan yang dahsyat. Itu yang dikhawatirkan. Karena bagaimanapun juga yang namanya JI Daulah Islamiyah itu kan dari dulu, makanya kenapa adanya di daerah Jawa Barat adanya sebelah sini yang gunung-gunung gitu kan. Itu kan masa lalunya. Bagaimana kemudian ada di daerah situ, kemudian sekarang pengaruhnya pun di situ. Begitu ya Cak Islah? Ya. Berbicara tentang pesantrennya ini, berbicara tentang pesantren kan, pesantren ada yang nyebutin itu pesantren produk budaya. Yang menjadi tidak boleh adalah ketika pesantren semacam dikultuskan, anti kritik, tidak boleh ada yang masuk. Jadi apapun yang ada di dalam situ seakan-akan kita nggak berani kan. Ada beberapa kasus, beberapa yang pondok gede terus ada benar-benar melanggar hukum tapi lama banget proses penanganannya. Memang ini masalah-masalah yang sudah lalu. Hari ini kan seharusnya kita ngomong futurologi agama. Bahwasanya agama bukan hanya tentang boleh tidak boleh, surga neraka, tapi juga udah ada fikih peradaban, fikih tata kota, fikih iklim segala macam. Tapi pondasinya yang benar-benar substansi juga, karena kalau bahasa Cak Islah kan masanya panoptikon, di mana seorang orang itu bisa mengawasi semuanya. Jadi sekarang gampang kebuka gitu. Yang dulu dianggap kurikulum tempat yang benar-benar kredibel, ilmunya benar-benar komprehensif, mutawatir lah bahasanya. Tapi ternyata ada beberapa celah-celah tipis yang justru itu menjadi hal yang paling fundamental dalam pengajaran karakter anak didik itu. Nah, kalau menurut Cak Islah seperti apa itu? Saya memang berkeliling ya ke pesantren-pesantren itu. Dan saya tidak pernah lelah meminta kepada pesantren untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan. Artinya dulu kan waktu kita mondok nih, saya mondok lama lah, ya cuma numpang tidur. Yang kita pelajari itu kan memang selalu soal fikih atau tentang gramatikal dasar dalam berbahasa Arab lah, misalnya. Nahwu sorof lah. Atau mungkin fikih-fikih dasar Sulam Safina atau banyak lah, kitab tarikh juga, tarikh yang betul-betul sangat dasar. Seperti Ibnu Ishaq atau. Nah, persoalan-persoalan ini kan sebenarnya tidak menyentuh substansi persoalan ketika kita berbenturan dengan peradaban manusia. Iya. Kita tahu persis ya bagaimana ketika pada masa Bani Abbasiyah di periode agak akhir, bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu betul-betul menjadi tulang punggung Islam dalam peradaban manusia. Coba itu bisa bayangkan, Eropa masih betul-betul dark era, era kegelapan. Eropa nggak ada apa-apanya gitu, apalagi Afrika, apalagi bangsa lain, nggak ada apa-apanya. Islam itu sudah betul-betul menjadi suatu peradaban yang luar biasa. Kita melahirkan Jabir ibnu Hayyan, Al-Haytham, Al-Kindi, Al-Farabi, melahirkan Al-Khawarizmi dan seterusnya. Ibnu Batutah, pemetaan, topografi, geografi dan sebagainya. Ini kan luar biasa. Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari membuat An-Nabat,
yang menjelaskan bahwa pohon ini jadi obat, pohon ini beracun, pohon ini bisa dimasak, pohon ini bisa dimakan mentah. Coba bayangkan, Eropa itu masih makan makanan ternak gitu. Nah ini yang Islam betul-betul menjadi tulang punggung peradaban manusia, diandalkan banget. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Nah kita mengalami plot twist setelah itu. Setelah diserbu bangsa Mongol, lalu muncul kemudian berbagai fatwa-fatwa dari ulama yang lebih bertumpu kepada persoalan politik. Taklid Asyasatus Syariah lahir dari Ibnu Taimiyah. Majmu' al-Fatawa lahir dari Ibnu Taimiyah. Al-Wala' wal-Bara' lahir. Lalu kemudian semua fatwa-fatwa itu adalah tentang keberdayaan politik bangsa Arab. Nah ini yang kemudian hilang dari kita adalah ketika masa-masa ilmu pengetahuan itu betul-betul menjadi gerakan Islam. Coba matematika. Ibnu Sina menemukan jarak bulan dan matahari dengan presisi dan hitungannya sampai sekarang masih dipakai. Teori fermentasi, oksidasi Jabir Ibnu Hayyan masih dipakai. Al-Haytham menemukan Kitabul Manazir yang menjadi prototipe dari kamera hari ini. Kita mau bicara apa tentang Islam? Islam menjadi inovator, menjadi inspirator dari berbagai penemuan-penemuan teknologi yang berkembang sampai hari ini. Ini hilang dari kita. Nah ini yang kemudian melahirkan keterbelakangan-keterbelakangan yang kemudian mengarah kepada kultus-kultus tadi. Saya mau komentar itu. Kultus-kultus ini bukan hanya dilahirkan oleh agama. Bukan hanya dilahirkan oleh ideologi yang berbasis teologi. Ideologi komunis pun yang anti terhadap agama juga melahirkan kultus. Bagaimana Stalin dikultuskan, Lenin dikultuskan, Trotsky dikultuskan, Kim Jong-un dikultuskan, Kim Il-sung dikultuskan, sampai patung-patungnya itu disembah. Mao Zedong sampai sekarang itu masih disembah, itu diziarahi oleh orang-orang seluruh Cina. Nah ini karena keterbelakangan cara berpikir. Islam ke depan ini harus melahirkan konsensus rasional dalam beragama. Tidak bisa tidak. Kalau isinya hanya kultus-kultus, karena dipanggil Gus kemudian seolah-olah dia bisa memaki semua orang. Siapa itu? Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sekali lagi hanya memundurkan peradaban Islam. Gitu Mbak Wi. Ya, nah ini kita harus mengembalikan ilmu pengetahuan itu. Jadi jangan hanya kita itu dicekoki bahwa kita itu betul-betul oke, kita menghargai guru, menghargai para ulama, menghargai para asatid harus. Karena bagaimanapun itu adalah konduktornya ilmu kepada kita. Itu soal adab, itu soal akhlak. Harus itu. Saya betul-betul menghargai santri yang ketika ke kiainya itu betul-betul hormat dan patuh. Tapi bukan berarti kehilangan daya kritis. Betul. Kalau kehilangan daya kritis ini mohon maaf ya. Ini mumpung ada di forum ini. Makanya kemudian banyak guru ngaji nakal, ustadz nakal, kiai nakal. Lalu dia melakukan tindakan-tindakan hawa nafsu pribadinya kepada santri. Karena apa? Dia menyalahartikan dari apa yang namanya takzim itu. Iya. Nah ini kehilangan daya kritis sudah. Dikibulin sama gurunya lalu kemudian ditiduri gitu. Ini nggak boleh lagi terjadi yang kayak gini. Ini kiai-kiai juga jangan nakal. Iya. Nah ini harus dipotong di TikTok nih. Ini gus-gus juga tuh. Gus-gus ini kadang-kadang Gus-gus ini kadang-kadang keliling ke pondok pesantren itu bukannya ceramah tapi nyari istri berikutnya. Itu dia. Beneran. Ini kebiasaan-kebiasaan seperti itu hilangkan. Kalau memang ini ingin berjuang untuk umat, ingin memajukan umat, ingin memajukan Islam dalam peradaban manusia ke depan, ya berikan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, jangan jadi penceramah, jangan jadi gus, jangan jadi ustadz. Berhenti dagang aja. Kurang kenceng. Iya. Aduh. Ya. Ada modal lah. Punchline-nya itu ya. Punchline-nya itu. Ger banget. Jadi itu tadi pengkultusan itu dan soal keberkahan. Iya, yang takzim dan pengkultusan itu beda. Ya, obey dan cult dalam bahasa Inggris itu jauh beda. Cult itu memang betul-betul mengkultuskan. Taklid lah kalau dalam bahasa Arab. Taklid buta banget. Iya. Nah kalau ngomong soal gus-gusan tadi, menurut Kang Romo ini gimana nih? Masih baru banget ini soalnya. Yang apa?
Ya soal gus-gusan ini soal nasab. Terus yang dipandang Gus yang dikenal definisinya tuh kayak gimana sih? Dan sebenarnya yang layak dipanggil Gus itu gimana sih? Saya juga bingung jawabnya kalau Padahal kita harusnya manggilnya Bentar. Gus juga ini. Ini masih agak lumayan lama ya? Ya, kalau enggak saya Rokok dulu. asbak sama rokok. Boleh, Dari itu, tadi dari udah tadi minta itu, asbak ditunggu. sebenarnya. Nah itu dia. Lanjut Kang Romo. Oke, Kok jadi saya? Kok saya yang ngatur? Ampun. Jadi begini Mas ya. Mbak, Oh, Adil masuk frame ya. Biasanya ini. siapa? Masuk gak? Awas. Oke. Minal gawagus, biasanya kan ada minal habaib. Ah itu dia. Aduh, berat sekali nih. Lanjut nih, ngomong ngerokok. Monggo. Apa ya? Kalau yang saya melihat bahwasannya mau barat mau timur itu hampir sejarahnya sama yaitu war, perang. Tetapi barat itu bisa melupakan perang-perang yang dulu, darkness itu, segala kegelapan, kemudian dia menjadi sesuatu kebaikan. Yang didepankan adalah kemanusiaan, kesejahteraan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Islam yang dulunya jaya, sekarang dia pengen balik lagi ke masa yang lalu. Dia kembali kepada syariah, kemudian memimpikan revitalisasi Islam. Itu kan kontradiksi. Surau itu sebelum nama pondok tuh surau atau tajuk atau musola. Dia bukan hanya ngaji, tapi dia diajarkan pencaksilat. Iya. Dia diajarkan sari tilawah, kemudian dia diajarkan tentang sastra-sastra dulu, ya kan? Dulu yang namanya indigenis pendidikan, ya pondok pesantren itu yang memang tidak ada boundariesnya. Dulu namanya pondok pesantren itu menggunakan lokal, Iya, nama-nama itu kan. desa. Nama ya? desa, Iya. nama desa. Kemudian ada Arabisasi, meskipun itu merupakan standarisasi Yang namanya al-al kementerian gitu. atau Iya. apalah, sudah ada. Sehingga seakan-akan tercabut dari akarnya. Pondok itu seharusnya tidak ada namanya pagar, tapi bagaimana dia bisa berinteraksi langsung pada masyarakat. Jadi nggak ada bandris bagi saya. Nah, kemudian baik lagi, kita sebagai seorang Muslim yang memang tinggal di Indonesia, yang memang berbeda-beda, maka kita harus menunjukkan kemusliman kita itu. Gerakan-gerakan kita itu memang tidak lepas dari transnasional. Zaman dulu misalnya ada namanya pelayaran-pelayaran, migran-migran. Tetapi di situ sebetulnya ada negotiation. Nggak mungkin nggak ada negosiasi, pasti ada. Ada negosiasi. Misalnya orang Arab datang ke Indonesia jualan atau mau beli rempah-rempah. Dia sambil menunggu angin yang akan datang lagi 6 bulan yang akan datang, dia akan tinggal di sini. Dia meninggalkan anak istrinya di sana. Dia akan beranak pinak di sini. Tapi dalam hal itu dia punya negosiasi dengan masyarakat setempat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Indonesia itu udah kosmopolit. Meskipun pada saat itu belum nama Indonesia. Lah sekarang kita ini ada ruang-ruang yang kemudian kosong. Bisakah kemudian ruang-ruang itu kita isi oleh kita? Kalau kalian melihat struktur rumah ada bata yang kosong, maka harus dipenuhin. Kalau tidak dipenuhin, dia akan cepat hancur bangunan itu. Nah, ruang-ruang kosong itu yang kita harus ambil situ. Kalau dulu ada yang namanya gerakan Liko di kampus-kampus, ya kan. Kemudian pertemuan-pertemuan, dan jangan disangka di situ hanya pembicaraan dari pembicaraan, tapi di situ ada rekomendasi surat. Kamu dari SMA, kamu mau kemana? Saya mau ke kampus A. Kasih kamu rekomendasi surat. Kamu ketemuin di sana. Nanti di sana akan ketemu siapa orangnya. Jadi bayangkan secara sistematis mereka sudah melakukan itu. Jadi sel-sel itu mereka sudah terbentuk. Tinggal tekan tombol on off-nya kapan. Gak tahu tuh bener gak percaya Islah. Ini sih angan-angan saya. Iya. Itu.
Bahkan mereka juga melakukan gaya dakwanya sama seperti orang-orang yang pertama kali datang ke Indonesia melakukan kinship. Perkawinan, persilangan. Iya. Gitu. Lah, yang kedua, gerakan-gerakan ini kemudian mereka bergeser menggunakan pengajian-pengajian, diskusi dan sebagainya. Bergeser lagi menggunakan dunia virtual, game online. Makanya game online bagaimana cara memberontak, tembak-tembakan dan lain sebagainya. Bergeser lagi kemudian dengan cara grup WA. Mau bisa apa kita? Itu sih. Jadi tugas kita itu sangat berat sekali. Deradikalisasinya itu. Iya. Ya kembali ya seperti yang JI tadi ya. Ya kita harus sambut positif. Karena pasti Polri tidak main-main dalam hal ini. Pasti akan terus dikawal lah. Dan karena saya sudah bicara langsung dengan ketuanya gitu, kalau saya melihat dari pemahaman ideologinya, ya dia sangat serius juga dengan menyerahkan senjata. Itu bukti dari itikat baik. Kalau kemudian ada generasi-generasi berikutnya yang muncul misalnya, ya saya kira itu ya juga tetap harus diwaspadai ya. Karena bagaimanapun gerakan-gerakan seperti ini dalam setiap peradaban manusia selalu muncul. Mulai dari zaman Yunani, dia punya kelompok-kelompok yang seperti ini juga. Zaman Romawi, zaman Khulafaur Rasyidin, kalau di Islam ya. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Umayyah di Eropa, mulai dari Safawiyah, Utsmani, semua memiliki musuh-musuh kelompok, enklav-enklav yang memang selalu menjadi kerikil dalam sepatu. Kepada deklarasi JI ini kalau saya sih ya sampai hari ini saya masih meyakini bahwa mereka itu serius dan sungguh-sungguh ya. Kalau persoalan nanti sekali lagi ada anak nakal ya kita bukan dibina. Ya bukan berarti akan menggugurkan itu. Iya. Kalau istilahnya ketum PBNU kemarin ya Yahya itu di Jatman kemarin itu ya sebenarnya ahlud dhamir ini bukan hanya Jatman juga itu. Jadi ahlud dhamir ini kan sebenarnya isim ma'rifah ini kan sebenarnya kita harus miliki semua gitu ya. Artinya dari ahlud dhamir ini kita bisa menggunakan intuisi-intuisi untuk mengukur ya. Mengukur dari bagaimana apakah orang ini beneran atau enggak. Tapi kalau sampai saat ini kita berhusnudzon bahwa JI ini serius lah. Oke. Tapi kan begini ya, kalau JI ini kan kalau dia melakukan radikalisasi kan nggak tunggal kan. Misal dalam satu rumah tangga itu si ayahnya. Berarti kan yang harus diawasi si ayahnya ini. Si ayahnya ini kan nggak tunggal. Mungkin ada yang nyiapin ininya, katakan istrinya atau anaknya. Berarti fokusnya itu berlipat ganda berarti ya di JI ini. Terus orang yang terdekat juga dikontrol ya. Maksudnya biar nggak ada yang tadi Cak Islah sebut anak nakal yang bisa menghidupkan lagi gitu. Ya pasti dan itu tidak akan lepas dari pengawasan dari pihak kepolisian ya, terutama dalam hal ini Densus. Seperti kejadian di Ulu Tiram di Malaysia ya, di Johor. Waktu itu ada penikaman kira-kira 3 bulan yang lalu ada penikaman terhadap polisi dan mati. Polisinya tewas gitu. Dilakukan oleh siapa? Ini dilakukan oleh anaknya. Padahal yang mantan anggota JI Malaysia ya, itu bapaknya. Nah artinya kelompok-kelompok yang ideologis seperti ini kan memang biasanya jalurnya genetik. Dari bapak turun ke anak turun ke cucu itu. Tapi saya kira formula-formula seperti itu, pola-pola, modus operandi seperti itu sudah dibaca. Dan amir-amir JI yang sepanjang saya ketahui hari ini seperti Abu Rusdan atau Para Wijayanto itu sudah memahami sepenuhnya. Artinya dia juga ikut bergerak untuk secara genetik itu sampai ke bawah. Bahwa ayolah kita udah lelah gitu. Sampai kapan sih kita harus membela ini? Ya. Seperti majelis Mujahidin Indonesia Timur misalnya. Mereka kan berkekuatan dari yang tadinya hanya sekitar 100 orang. Mengangkat senjata di pegunungan, di Gunung Biru ya, di Poso sana. Dia tahu tuh nggak bakal bisa menumbangkan negara ini dengan hanya berkekuatan 100 orang dengan senapan yang udah ditali-tali karet gitu ya. Senapan usang hasil rampasan dari konflik Ambon, dari konflik Poso dan sebagainya itu
Dia paham betul itu. Tapi kan yang diinginkan oleh dia secara ideologis, kalaupun saya mati melawan togut-togut itu, saya akan masuk surga. Nah, pemahaman seperti ini yang seharusnya memang akan diselesaikan oleh amir-amir JI ini. Hal-hal ideologis yang sudah terlanjur diturunkan kepada anak keturunannya JI ini, ya harus diselesaikan oleh mereka. Urusan ini kan tidak bisa diintervensi oleh kepolisian. Kepolisian ini kan taunya penegakan hukum dan pencegahan aja. Nah ini yang harus disadari oleh masyarakat. Misalnya kalau suatu saat ada aksi teror, ini nauzubillahi min dzalik. Ada aksi teror yang dilakukan oleh mantan, saya katakan mantan JI misalnya. Jangan kemudian seolah-olah tuh kan kemarin tuh JI itu hanya pura-pura, nggak begitu. Bisa jadi ini adalah ulah anak nakal yang tidak sepakat. Yang secara ideologis masih menjadi residu di kepalanya. Oh Polri gagal, Densus gagal berarti. Nggak begitu. Berarti Densus dikibulin. Nggak begitu juga. Ditipu. Gitu. Ya ditipu nih, diprank. Tidak bisa kemudian ada satu kejadian kemudian membungkus semua persoalan itu seolah-olah wah ini berarti ini cuma kibul-kibul. Enggak. Saya meyakini Densus sudah memikirkan secara matang-matang, secara holistik. Mulai dari hulu sampai hilir bagaimana menyelesaikan ini. Oke, nih mungkin barangkali pertanyaan terakhir Cak Islah sama Kang Romo. Tapi kita agak sedikit flashback. Jadi kan soal pemerintah nih, kalau boleh menjawab secara gamblang boleh, tapi spill boleh. Jadi pemerintahan yang baru sekarang nih, pemerintahan Presiden Prabowo, itu kan kita lihat dalam perjalanan politiknya sangat amat dekat dengan Islam kanan. Begitu. Bahkan juga dalam 3 periode kemarin di belakang ketika beliau mencalonkan diri juga backup dari gerakan Islam kanan itu juga kuat. Begitu. Nah sekarang ketika sudah eranya Pak Presiden Prabowo memimpin, itu juga gak terlepas dari gerakan kanan juga. Dengan gerakan Islam kanan yang ikut mendukung. Bahkan mungkin sekarang gerakannya agak cukup meredam lah ketika Pak Presiden Prabowo yang memimpin. Nah kira-kira sisi moderatnya dari gerakan Islam yang moderat itu bagaimana sih di sisi Pak Prabowo ketika sekarang beliau sedang memimpin begitu? Karena beliau itu identik dengan Islam kanan dan sangat dekat begitu. Atau gini atau di dalam kabinet yang sekarang. Nah itu dia. Ada nggak yang terafiliasi ideologinya sama yang agak kanan? Oh emang ada? Coba kita tanya sama pakarnya. Monggo bisa Cak Islah sama Kang Romo dulu lah. Iya boleh. Kalau dia kenceng saya kabur. Aduh. Kita sendiri teriak-teriak pluralisme, kita sendiri teriak-teriak tentang modernisasi. Tapi satu sisi yang ada di pojok sana mengakomodir hak-haknya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Lantas apa gunanya kita berteriak-teriak kemudian satu sisi mereka menggunakan hal itu? Sama halnya seorang aktivis kemudian mereka mengatakan ringkus semua sel-sel teroris. Sudah diringkus semua. Dia mau ngomong apa? Pengamat ini, ya kan? Lah hal-hal ini kemudian mutualis simbolisme. Tetapi bagaimanapun juga namanya TNI Polri itu sudah bekerja secara maksimal. Sebelum teror itu terjadi masih tercium, mereka sudah diciduk. Seorang yang pergi ke Suriah, saya kalau suruh pilih, orang yang pergi itu gak usah balik lagi. Biarin dia ada di sana. Kalau dia balik lagi, dia akan membawa wifi baru yang kemudian dia akan ditangkap oleh orang sekelilingnya. Ini akan susah untuk terdeteksi. Itu. Jadi orang yang ke Suriah balik ini, ya kan? Ya ngapain balik? Udah tetap di sana. Kalau balik itu perlu waspada lagi. Karena akan sel-sel baru lagi tumbuh. Itu. Lah kemudian yang diinginkan adalah bagaimana dia bisa menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya dia selama dia menjadi seorang napiter misalnya, mantan pidana teroris misalnya. Itu harusnya diceritakan. Dan saya yakin udah melakukan hal-hal seperti itu. Deradikalisasi itu. Dan napiter dan para bomber atau teroris itu bukan latar belakang ekonomi loh. Ada di Jawa Timur misalnya, dia rela menjual rumahnya, kemudian dia berangkat untuk ke luar negeri.
gitu. Dan kemudian ada yang dia bermain dua wajah. Satu sisi dia insaf tapi kemudian istrinya belum. Kemudian satu sisi dia insaf tapi dia bermain media sosialnya belum. Itu kan ada hal-hal ini yang perlu kita waspadai. Jadi teror itu ya katakanlah ada. Karena mereka masih tumbuh meskipun dalam keadaan tidur. Lah, saya nggak tahu berbicara tentang pemerintah atau Iya. nggak berani hal-hal seperti itu. Bebannya di Cak Islah berarti ini. Saya berani. Saya berani. Kenceng Cak. Boleh yang tidak aja kalian. Gimana ini Islam kanan melekat dengan pemerintahan Harus ini? kenceng ini. Ya melekat sih enggak, tapi memang di kabinet yang ada hari ini itu dulu adalah termasuk orang-orang yang mengusulkan Densus dibubarkan. Ah itu dia. Nah itu. Ada. Itu dia. Dan dia kanan. Dia afiliasinya kanan. Kalau mau dibilang kanan, kanan itu saya nggak tahu ya. Kalau mau pengertian kanan atau kiri ini kan kita Oke. kadang-kadang tengah juga kita nggak ini ya. Iya. Orang seperti Al-Jaulani yang di Suriah itu dulu Barat menetapkan dia sebagai teroris yang harus diburu, hadiahnya $10 juta tuh. Ya. Tapi ketika dia mengakomodasi kepentingan Barat dan mau dijadikan proksi untuk melawan Bashar Assad, dia dikatakan sebagai pemberontak, sebagai rebel, bukan teroris lagi. Ini kan soal keperluan. Tapi apakah kabinet sekarang ini clear and clean dari kelompok-kelompok yang ke kanan-kananan ini? Ya enggak lah. Wush, Memang ada kok. menarik ini. Ada. Coba kita profiling satu-satu dari semua nama yang ada di dalam kabinet yang dulu mengusulkan mending Densus itu dibubarkan. Mending Densus itu disadap tuh. Dia hanya sebagai kesatuan yang hanya ingin menghantam orang Islam. Itu kan. Mereka masih punya pikiran bahwa terorisme identik dengan Islam. Padahal enggak. Terorisme has no religion. Enggak ada. Agama yang mengajarkan pemeluknya untuk jadi teroris, enggak ada agama apapun. Kalau pemeluk agamanya yang kemudian terpapar oleh aksi kekerasan atas nama agama, ya. Hindu supremasis yang ada di India itu, Hindutva, Bharatiya Janata, Shiv Sena segala macam itu kan mengatasnamakan Hindu. Yang mengusir-ngusir orang Rohingya, dibakar kampungnya, dibunuh mereka, dipersekusi segala macam itu kan mengaku beragama Buddha. Padahal ini semua adalah harokah siasah semua, ini gerakan-gerakan politik semua. Nah ini ada di pemerintahan ini. Oh, ada. Kelompok-kelompok seperti ini ada. Tapi mereka itu melakukan itu ketika dia belum berkuasa. Sekarang dia sudah berada di jantungnya kekuasaan, epicentrum kekuasaan. Menteri apa wamen Cak? Adalah. Kalau yang menyuarakan suruh bubarin Densus itu ada menteri. Fadlizon udah ngomong. Oh. Fadlizon udah ngomong. Yang minta Densus disadap itu Romo Syafi'i, wakil menteri agama ngomong. Ya bisa digugli kan itu open source. Iya. Karena di pemerintahan Pak Prabowo ini menarik. Yang kirinya ada teman-teman aktivis 98, teman-teman PRD. Belum tentu kiri juga. Iya sih. Tapi notabene kan orang memberikan simbol warna begitu. Berikut juga dengan teman-teman FPI yang dulu sangat mendukung Pak Prabowo. Yang kita anggap tengah aja menggoblok-goblokan ST juga mundur. Ampun. Ya artinya begini, ketika Pak Prabowo hari ini berkuasa, ini kan menjadi presiden ya. Ini kan akhirnya menjadi melting pot dari berbagai kepentingan. Ini kan semacam fusi dari berbagai gerakan-gerakan yang dulu itu vis a vis gitu, head to head. Dulu kan ada, Pak Jokowi ini identik dengan moderat, Ya. kan? Kelompok kanan ini identik dengan Prabowo. Ketika Prabowo menjadi presiden dan anaknya Jokowi menjadi wakil, otomatis ini kan menjadi melting pot nih. Oke. Menjadi tempatnya untuk bertemu satu bejana semua. Nah kalau kita mau mengukur ideologinya pemerintahan Pak Prabowo ini ke kanan apa ke kiri atau di tengah ya nggak jelas dong, itu gado-gado kok. Nah ini yang harus kita pahami ya. Apakah kemudian orang yang dulu menyuarakan pembubaran Densus itu seperti Fadlizon dulu pernah menyuarakan, wah ini Densus ini hanya membangun ini gerakan-gerakan anti teror ini kan moderasi beragama ini hanya Islamofobia dan sebagainya gitu kan. Itu pernah disuarakan. Saya tuh pernah tampil bareng di TV mainstream ya, berdebat soal Islamofobia dan sebagainya. Apakah hari ini akan bersuara seperti? Ya enggak loh.
Dulu kan mereka paling galak tuh kepada Jokowi, sekarang muja-muja Jokowi. Dulu mereka paling galak kepada koruptor, hari ini mau mengampuni. Oh, dimaafkan. Maafkan, ya kan? Ini adalah bagaimana postulat politik itu bekerja. Ya kan? Artinya semua pragmatis politik itu terjadi hari ini. Pak Prabowo yang juga galaknya luar biasa itu, ya menurut saya hari ini agak sedikit kooperatif tuh. Ya kan, dulu mengkritik Jokowi karena minjem duit dari luar negeri. Pemimpin kok banyakan minjem duit. Ya Prabowo minjem duit juga. Artinya ini sama seperti salah satu partai yang konon kanan ya. Wah, mengkritik luar biasa itu. Atas nama Islam dia harus berjuang dalam tataran politik Indonesia gitu. Setelah jadi menteri dia korupsi daging sapi juga. Aduh. Lah iya, kita bicara fair-fairan aja. Fustun. Soal fustun. Nah ini adalah sekali lagi ya, ini kan persoalan moral saja. Persoalan bagaimana idealisme itu harus terjaga. Konsistensi itu penting dalam berpolitik. Saya bisa ngomong begini karena saya bukan politisi. Iya kan? Pengamat. Hanya pengamat. Tapi kita banyak berharap tentu saja dengan Pak Prabowo hari ini. Mudah-mudahan ya Indonesia betul-betul, ini kan pemerintahan hari ini tugasnya bukan kaleng-kaleng. Iya, betul. Hutang jatuh tempo, deflasi, belum nilai rupiah terhadap dolar, belum juga defisit anggaran. Oh, yang terbaru itu uang palsu gimana itu, Cak? Ada yang di ono, Cak. yang di perpustakaan kampus yang UIN itu. Makassar itu. Ya menurut saya mending itu jadi ateis aja lah. Iya, daripada dia ya berjenggot, dosen Universitas Islam Negeri, masih nyetak uang palsu segala macam. Nggak tahu itu pembenaran fikihnya dia apa, tapi yang jelas itu kriminal tuh. Ya kalau saya berharap sekali lagi ya kepada Pak Prabowo, ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa bisa memberikan satu pemerintahan yang memberikan maslahat bagi rakyat Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu aja harapan kita. Dan Prabowo harus menjadi Prabowo. Jangan lagi Prabowo ya menjadi cita rasa orang lain gitu. Maksudnya Pak Prabowo jadi Jokowi gitu, Cak? Bisa jadi. Enggak. Ya kan belum tentu Jokowi juga kalau Pak Prabowo memilih menjadi orang lain. Gitu. Tapi intinya sih menurut saya Pak Prabowo harus betul-betul apa yang diucapkan dalam 2 kali kampanye 2014 2019 dan kemudian di 2024 ini harus menjadi titik kulminasi untuk membuktikan semua ucapan-ucapannya itu. Jangan hanya omon-omon. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Jadi sungguh menarik podcast kita ditukar pikir hari ini. Ya, kita nggak berpanjang lebar, jadi begitu aja kira-kira. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kang Romo, buat Cak Islah. Salam hormat buat Cak Islah. Iya. Oh, ini fansnya. Bukan dari dulu. Kayaknya minta jadi staff ini. Enggak lah, cukup fallback aja. Langsung ditolak, Bos. Oke, buat makasih banyak. Nanti kita kembali lagi di Tukar Pikir. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.